Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Jember dengan mata kuliah Riset Operasi kelas A akan membahas persoalan tentang program linier dengan menggunakan metode simplex. Pada video kali ini akan dibahas oleh yang pertama yaitu Iwayan Melantania, NIM 190210101087. Dan yang kedua yaitu Elo Uswatun Hasanah dengan NIM 190210101100. Selanjutnya kita akan memasuki soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Soalnya yaitu, sebuah rumah produksi akan memproduksi pupuk cair dan pupuk kering. Pada proses pembuatan pupuk akan memerlukan paling banyak 16 unit zat kimia A dan 14 unit zat kimia B untuk sekali produksi. Untuk satu labu pupuk cair itu mengandung 5 unit zat kimia A dan 3 unit zat kimia B. Dengan harga jualnya itu adalah 20.000. Sedangkan satu kantong pupuk kering mengandung 3 unit zat kimia A dan 4 unit zat kimia B. Dengan harga jual yaitu Rp16.000. Nah, pertanyaannya, berapa labu pupuk cair dan berapa kantong pupuk kering yang harus diproduksi untuk mendapatkan laba yang maksimal dalam satu kali produksi. Nah, dari soal tersebut, kita akan menentukan program linearnya. Yang pertama, kita tentukan dulu variabel keputusan. Di sini, pada soal ini, kita mengambil variabel keputusannya. Untuk X1 itu adalah jumlah pupuk cair, dan X2 itu adalah jumlah pupuk kering. Lalu untuk yang kedua, fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 20.000 X1 ditambah 16.000 X2. Selanjutnya, fungsi kendalanya, itu 5X1 itu didapat dari 5 unit zat kimia A ditambah lalu 3X2-nya itu dari 3 unit zat kimia A dari pupuk kering. Nah, di sini zat kimia A-nya kan adalah jumlahnya itu 16 unit, jadi 5X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 16. Lalu, untuk yang fungsi kendala yang kedua, didapat dari 3 unit zat kimia B ditambah 4 unit zat kimia B. Itu dari 3 unitnya itu dari pupuk cair dan 4 unitnya itu dari pupuk kering. Di sini jumlah dari zat kimia B-nya kan 14, sehingga fungsi kendala yang kedua 3X1 ditambah 4X2 kurang dari sama dengan 14. Lalu X1, X2-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan mengubah bentuk kanonik dari program linear ini menjadi bentuk standar atau bakunya. Di sini kita maksimumkan. Kenapa? Karena tadi kan pada soal kita disuruh mencari jumlah pupuk cair dan jumlah pupuk kering agar penjualannya itu maksimal. Nah, jadi itu kita maksimumkan. Dengan batasannya kita rubah dari yang program linearnya itu kan kurang dari atau sama dengan menjadi sama dengan. Lalu pada setiap persamaan kita tambahkan variabel pengetat atau biasanya itu disebut dengan slack pada persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua.
sesuai dengan persamaannya. Untuk persamaan pertama itu ditambah dengan selek 1, sehingga jadinya 5x1 ditambah 3x2 ditambah S1 sama dengan 16. Lalu untuk persamaan kedua menjadi 3x1 ditambah 4x2 ditambah S2 sama dengan 14. Dengan x1, x2, S1, dan S2-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya untuk konstanta pada Z-nya, untuk S1-nya itu adalah 0, dan untuk S2-nya itu juga 0. Sedangkan untuk batasannya, pada S1 itu konstantanya 1. Sebenarnya ini ada S2, tapi karena konstantanya 0, jadi tidak usah ditulis. Tapi pada tabel simpleknya nanti konstantanya itu 0. Lalu untuk batasan yang kedua, itu ada S1 dengan konstantanya 0. Dan S2-nya itu 1. Nah, selanjutnya yaitu penyelesaian menggunakan tabel simplex. Nah, di sini terdapat tabel simplex, di mana di dalam tabel simplex ini terdapat komponen-komponen, di antaranya CB, yaitu koefisien dari variabel basis. Kemudian di sini ada basis. Nah, di dalam basis ini terdapat variabel-variabel yang memenuhi variabel flag, yaitu ada S1, S2. Kemudian di sini ada CJ yaitu koefisien variabel-variabel pada fungsi tujuan. Kemudian di sini ada variabel-variabel pada fungsi tujuan. Kemudian di sini ada RHS. RHS ini berisi batasan-batasan pada fungsi tujuan. Kemudian ini nanti di sini akan ada harga maksimum. Kemudian di sini ada ZC dikurangi CC dan juga ada rasio. Nah, selanjutnya kita akan menginputkan data-data yang ada tadi pada slide sebelumnya. Di sini ada data-data bentuk kanonik yang sudah diubah menjadi bentuk sederhana. Yang kita ambil koefisiennya pada fungsi tujuan, yaitu 20.000 pada X1, kemudian 16.000 pada X2, 0 pada S1, dan 0 pada S2. Kita input pada baris di sini. 20.000, 16.000, 0. Kemudian di sini variabel fungsi tujuannya X1, X2, S1, S2. Nah, selanjutnya di sini CB-nya 0, ya. Kemudian di sini kita inputkan koefisien pada variabelnya, variabel batasan. Nah, di sini untuk baris pertama yaitu 5, 3, 1, 0 untuk S2 dan 16 untuk RHS-nya. Jadi di sini 5, 3, 1, 0, 16. Kemudian untuk baris yang kedua di sini yaitu 3, 4, 0, 1, dan 14. 3, 4, 0, 1, dan 14. Nah, selanjutnya kita mencari rasionya. Nah, rasionya ini dicari dengan RHS dibagi dengan koefisien depan di sini. Jadi 16 dibagi 5. Kemudian 14 dibagi 3. Nah, selanjutnya kita mencari ZC dikurangi CC. Nah, caranya adalah mengalihkan koefisien dengan CB, kemudian dikurangi CJ. Nah, di sini 0 dikali 5 ditambah 0 dikali 3, dikurangi 20.000, hasilnya negatif 20.000. Demikian juga dengan X2-nya S1, S2. Kemudian untuk RHS-nya juga. Kalau untuk RHS ini cukup mengalihkan RHS dengan CB-nya. 0 dikali 16 ditambah 0 dikali 14, artinya 0. Nah, selanjutnya, karena di soal tadi kita tujuannya adalah memaksimumkan, maka langkah pertama yaitu kita cari ZC dikurangi CJ-nya itu yang paling negatif. Nah, di sini yang paling negatif adalah negatif 20.000. Kemudian kita arsir. Nah, selanjutnya untuk rasionya kita cari yang paling kecil, yaitu 16/5. Kemudian kita arsir. Nah, ketemulah di 5. Jadi di 5 ini adalah irisan dari arsiran yang
kolom ini dengan baris ini. Nah, jadi X1-nya ini kita jadikan basis. Kemudian 5 ini kita jadikan 1. Dan lainnya, 3 ini kita jadikan 0. Dengan cara apa? Yaitu dengan OBE atau operasi baris elementer. Nah, caranya yaitu kita operasikan menggunakan OBE. Nah, untuk 5 ini biar jadi 1, yaitu dikalikan dengan 1/5. Jadi untuk baris pertama ini kita kalikan 1/5 menjadi 1, 3/5, 1/5, 0, dan 16/5. Kemudian untuk yang 3 ini kita jadikan 0. Maka untuk baris kedua ini kita operasikan negatif 3 dikali B1 ditambah B2. Nah, untuk B1-nya ini bukan lagi yang ini, tetapi B1-nya ini yang sudah dioperasikan tadi, yang ini. Jadi negatif 3 dikali 1 ditambah 3 hasilnya 0, dan seterusnya. Jadi negatif 3 dikali 1 ditambah 3 hasilnya 0. Negatif 3 dikali 3/5 ditambah 4 hasilnya 11/5. Kemudian negatif 3 dikali 1/5 ditambah 0 hasilnya negatif 3/5. Kemudian juga untuk S2-nya negatif 3 dikali 0 ditambah 1 hasilnya 1. Negatif 3 dikali 16/5 ditambah 14 hasilnya 22/5. Nah, karena X1 jadi basis, maka koefisien di sini itu berubah menjadi 20.000. Jadi X1-nya ini menjadi basis ya. Kemudian koefisiennya 20.000. Nah, kemudian kita cari ZC dikurangi CJ-nya dengan cara sama seperti yang di awal, yaitu dengan mengalihkan koefisien dengan CB-nya. 20.000 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 dikurangi 20.000 hasilnya 0, dan seterusnya sampai RHS-nya. Nah, di sini RHS ketemu 64. Nah, karena di sini masih ada negatif, maka kita optimalkan lagi, yaitu kita arsir lagi untuk kolom yang ini, kemudian kita cari rasio yang paling kecil, yaitu ini. Kita arsir, kemudian ketemunya di 11/5 ini. Nah, 11/5 ini kita jadikan 1, jadi X2 ini kita jadikan basis. Nah, caranya biar 11/5 jadi angka 1 itu gimana? Dia menggunakan OBE seperti langkah yang sebelumnya tadi. Nah, untuk operasi baris elementernya di sini 11/5 dikali 5/11. Jadi baris kedua ini kita kalikan dengan 5/11. Menjadi 0, 1, negatif 3/11, 5/11. Kemudian, nah karena di sini tadi kita ubah menjadi 1, maka yang lainnya atau 3/5 ini kita ubah menjadi 0. Nah, supaya menjadi 0, maka kita operasikan menjadi negatif 3/5 dikali B2 ditambah B1. Nah, negatif 3/5 kali B2, B2-nya itu yang sudah dioperasikan tadi. Jadi, B2-nya itu bukan di sini, tapi di sini. Negatif 5 dikali 1 ditambah 3/5 hasilnya 0. Kemudian negatif 3/5 dikali negatif 3/11 ditambah 1/5 hasilnya 20/55, dan begitu juga untuk S2 serta RHS-nya. Nah, karena X2-nya itu menjadi basis, maka di sini kita ubah koefisiennya menjadi 16.000. Kemudian basisnya menjadi X2. Nah, kemudian kita cari ZC dikurangi CJ. Nah, di sini kita hasilkan 20.000 dikali 1 ditambah 16.000 dikali 0 dikurangi 20.000 hasilnya 0, kemudian 20.000 dikali 0 ditambah 16.000 dikali 1 dikurangi 16.000 hasilnya 0, kemudian negatif 20.000 dikali 20/55 ditambah 16.000 dikali negatif 3/11 dikurangi 0 hasilnya 2.909,09.
Kemudian 20.000 dikali negatif 3 per 11 ditambah 16.000 dikali 5 per 11 dikurangi 0, hasilnya 1818,18. Kemudian 20.000 dikali 2 ditambah 16.000 dikali 2 sama dengan 72.000. Nah, karena di sini sudah tidak ada negatif, maka sudah optimal. Karena semua nilai pada baris ZJ dikurangi CJ adalah non-negatif, ini berarti bahwa solusi optimal dari masalah program linier di atas telah diperoleh dengan kesimpulan sebagai berikut. X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 2, dan Z maksimum adalah 72.000. Nah, jadi banyak pupuk cair dan pupuk kering yang diproduksi dalam satu kali produksi supaya mendapatkan laba maksimal adalah 2 labu pupuk cair dan 2 kantong pupuk kering. Nah, demikian pembahasan tentang penyelesaian program linear menggunakan metode simplex. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.